Abdullah Daeng Sirua yang dilahirkan tahun 1942 adalah tokoh masyarakat Kampung Tidung, Kota Makassar. Abdullah adalah anak dari Yusuf Daeng Ngawing dan ibunya bernama Daeng Tekne. Jejaknya hanya tampak dari makamnya di sini. Abdullah dimakamkan tepat di samping ayahnya, pelopor pejuang 45 di Makassar. Daeng Mengawing adalah kepala kampung Mapala. Ia dikenal sangat anti Jepang dan Belanda mengikuti junjungannya di kerajaan Goa. Sikap anti penjajahannya diwarisi anaknya Abdullah ini. Abdullah menjelang naik kelas 4 sekolah dasar ketika Jepang mendarat di Makassar pada tahun 1942. Semasa remaja, Abdullah pernah mengecap pendidikan di Muallimin Muhammadiyah Jongaya. Disinilah ia banyak menimba ilmu agama. Merasa tak puas hanya bersekolah sampai Muallimin, Abdullah kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mulo, sebuah sekolah milik Belanda. Mulo adalah sekolah khusus untuk anak-anak Belanda dan pribumi keturunan bangsawan. Seperti yang dilakukan oleh para pemuda lainnya, selepas menempuh pendidikan di Mulo, Abdullah membagikan ilmunya kepada warga sekitar yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Abdullah menggunakan kolong rumahnya di daerah Tidung Mariolo ini untuk mengajar. Hampir setiap sore ia meluangkan waktu mengajar mengaji dan ilmu agama. Pada masa Perang Kemerdekaan, rumah Abdullah di daerah Tidung ini dijadikan sebagai markas dan tempat mensuplai makanan dan obat-obatan bagi para pejuang. Abdullah yang melewati masa penjajahan Jepang dan Belanda tumbuh menjadi sosok pejuang yang sangat gigih melawan penjajah. Tak heran bila Belanda kemudian menjadikannya target buruan utama, terutama setelah Westerling dan pasukannya menginjakkan kakinya di kota Makassar. Abdullah beberapa kali ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia ditahan selama setahun dan sempat divonis hukuman mati. Ketika Jepang masuk ke Makassar tahun 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan Makassar. Kepergian Belanda diambil alih oleh Jepang kemudian melanjutkan penjajahannya. Jiwa patriotik Abdullah kembali terpanggil untuk melakukan perlawanan. Ia bergabung ke organisasi Laskar Pejuang Kesatuan Harimau Indonesia dan Keris Muda untuk menyerang pasukan Jepang di Makassar. Abdullah kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh pejuang Sulawesi seperti Walter Mengisidi, Emi Selan, Raden Endang, dan lain sebagainya. Rumah Abdullah di Kampung Tidung dijadikan sebagai markas utama pejuang. Basis perjuangan mereka menjangkau Takalar, Maros, baru sampai ke Malino di Kabupaten Goa. Selama berjuang, Abdullah dan kawan-kawan sering ditangkap dan disiksa. Sepanjang perjuangannya, Abdullah mengalami 3 kali penangkapan. Ia pernah ditangkap dan disiksa bersama ayahnya oleh tentara Knil. Ibu jari tangan Abdullah dan ayahnya diikat, lalu diseret di jalanan dengan mobil. Penyiksaan itu berlanjut dalam bentuk dipasung, dipukul hingga digantung oleh tentara Knil. Perlakuan kejam itu kemudian menyebar di kampung seperti Mapala dan Tidung Mariolo. Masyarakat kemudian membentuk gerakan untuk melakukan penyergapan kepada antek-antek Knil, sehingga terjadi perlawanan besar-besaran dari masyarakat Makassar kepada tentara bentukan Belanda itu. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia, termasuk Makassar di tahun 1949, Abdullah kemudian fokus menjadi seorang dai, menjadi penceramah dan mengajar agama di berbagai sekolah rakyat. Pada tahun 1970-an, Abdullah dikenal sebagai salah seorang dai terkenal di Makassar. Ia juga pernah menjadi kepala urusan agama Kecamatan Karuwisi selama 7 tahun. Setelah itu, Abdullah ditugaskan sebagai kepala urusan agama di Kecamatan Panakukang selama 3 tahun dan kemudian pindah ke Kabupaten Goa. Di sana ia menjadi kepala urusan haji hingga pensiun di tahun 1975. Masa pensiun Abdullah lebih banyak dihabiskan dengan mengisi pengajian, ceramah dan pelajaran agama di kampung-kampung.
Ia meninggal tahun 1979 karena sakit. Ia menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan hanya meminta dikuburkan di kampung kelahiran dan tempatnya berjuang bersama ayahnya, yaitu Kampung Tidung. Dan disinilah ia beristirahat untuk terakhir kalinya. Sebelum wafat, Abdullah dikabarkan mengamanahkan agar Kampung Tidung tetap dilestarikan, termasuk satu sumur di depan rumahnya. Ia meminta sumur itu tidak dibongkar sebab pernah menjadi tempat persembunyian Walter Mongisidi. Ketika itu Belanda mengepung Walter Mongisidi di Kampung Mariolo. Konon Abdullah menolak namanya dijadikan sebuah nama jalan. Tetapi atas jasa besarnya, namanya kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan, yaitu Jalan Abdullah Daeng Sirua. Sebuah jalan yang berbatasan Jalan Andi Pangeran Petarani yang membelah pusat kota Makassar saat ini.